baik-baik saja. Apakah kabarnya hari ini baik? Oke, alhamdulillah semuanya baik. Apakah sudah sarapan? Alhamdulillah semua sudah sarapan, jadi kita bisa belajar hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan cara menundukkan kepala dan baca doanya dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, apakah masih ingat pelajaran minggu semalam? Iya. Apa? Oke, pelajaran minggu semalam kita belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam cerita fiksi. Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada amanat, sudut pandang, beserta yang namanya majas. Pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi kembali unsur-unsur tersebut. Jika minggu semalam kita belajar mengidentifikasi tentang cerita Cinderella, hari ini ibu akan meminta kalian membuat kelompok, yang mana kelompoknya akan terbagi menjadi 3 orang. Karena kalian di kelas ini berjumlah 12 orang, maka ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Oke, boleh kita bagi kelompoknya ya, 1 kelompok 3 orang. Dan di tangan ibu ada teks cerita yang berjudul Malin Kundang. Ada yang pernah membaca buku cerita tentang Malin Kundang? Oke, baik. Ada yang udah, ada yang belum ya. Ini ceritanya tentang apa? Tentang anak durhaka. Durhaka terhadap siapa? Durhaka terhadap ibunya. Jadi hari ini kita akan mencari unsur-unsur apa yang terdapat dalam cerita ini. Ibu maunya kamu nanti mengidentifikasi unsur apa. Yang pertama, adanya tema, adanya tokoh serta penokohan. Tokohnya harus ada tokoh utama serta tokoh pendamping. Yang ketiga, cari juga latar tempat, latar waktu, juga latar suasana. Yang keempat, ada alur. Alurnya dicari ya nak, yang bagian pengenalan, ada konflik, dan yang terakhir ada resolusi. Atau juga mau diidentifikasikan menjadi alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang kelima, ini yang paling penting. Setelah kalian baca, simpulkan apa amanat yang kalian dapat dari cerita teks ini. Dan yang keenam, sudut pandang. Apakah dia memakai sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, ataupun sudut pandang orang ketiga, serta majas. Diskusinya anak-anak. Baiklah, yang pertama kelompok 1, coba bacakan hasil diskusinya. Oke, baik. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan tentang hasil diskusi kelompok 1? Oke, boleh. Kelompok 3 silakan bertanya. Oke, pertanyaan bagus. Bisa dijawab kelompok 1? Oke, boleh dijawab ya. Kita dengarkan jawaban kawannya. Oke, jawaban yang bagus. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2, silahkan. Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan kelompok 1 tanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, karena kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2, lanjut kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusinya. Oke, bagus. Kelompok 2 semuanya ada tema, latar, semuanya ada unsur yang diidentifikasikan. Apakah dari kelompok 4, 1 ataupun kelompok 3 yang ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 4 silakan tanyakan nak. Iya, boleh dijawab langsung. Oke, terima kasih karena udah bagus jawabannya ya. Lanjut kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Oke, bagus hasil diskusinya, semuanya ada. Ada pengenalannya, ada konfliknya, dan juga ada resolusinya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok 1 silakan bertanya. Oke, baik, pertanyaan bagus. Silakan dijawab oleh kelompok 3. Oke, bagus juga jawabannya ya nak. Yang terakhir ada kelompok 4. Silakan baca hasil diskusinya. Oke, bagus, ada temanya, ada ya nak, itu bagus. Paling bagus lah menurut ibu kelompok 4 karena semuanya dijelaskan. Dari kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan untuk kelompok 4? Gak ada? Oke, karena gak ada
Ya, yang pertama kita ingin mengetahui unsur apa saja yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Jadi temanya apa, Nak? Temanya tentang anak yang durhaka. Tadi kelompok 2 katanya temanya tentang Malin Kundang. Salah ya, Nak. Temanya itu anak yang durhaka. Kalau kita baca dari keseluruhannya, apa isinya? Itu yang dimaksud dengan tema. Sedangkan Malin Kundang itu judulnya, nama pemeran utama, tokoh utamanya. Oke, habis tema ada penokohan atau tokoh. Ya, ada jelas lah tokohnya siapa. Malin Kundang, ada ibunya, ada istrinya, dan juga ada lawak kapalnya sebagai pendamping figuran. Lanjut, ada penokohannya. Awalnya Malin Kundang ini kan baik, nah, tapi pas dia pergi berlayar, tiba-tiba dia berubah. Udah gak ingat dia sama emaknya lagi, dilupakannya, jadi durhaka. Yang ujung-ujungnya jadi apa? Jadi batu. Itulah kutukan untuk anak durhaka. Tapi kalau itu menurut buku yang kita baca, bagaimana kalau kita balik keadaannya? Sebenarnya Malin Kundang yang dipaksa bekerja, sedangkan ibunya yang cuma berkoya-koya di kampung, sehingga Malin Kundang tidak mau lagi mengakuinya. Bagaimana kalau begitu, Nak? Oke, kamu boleh menjawab. Iya, itu boleh ya. Itu pertanyaan itu jawaban yang bagus. Kalau kita balik seperti itu, bagaimana? Masihkah kita bilang antagonisnya Malin Kundang? Atau dia sebenarnya jadi protagonis, Nak? Oke, itu kenapa yang di ujung cuma diam saja? Ada masalah atau sedang sakit? Oh, cuman apa ya, pasangan tuh dikit gitu. Coba dicuci mukanya dulu ya, Nak. Boleh keluar dulu, cuci muka, kita cari angin dulu. Nanti kalau ada masuk udah ceria mukanya ya. Oke, lanjut lagi. Tadi alurnya apa? Alurnya justru ada pengenalan, ada konflik sama resolusi. Kalau di kelompok 1 yang kurang itu resolusinya. Resolusi kan tak bagian akhir. Jadi kalau ada resolusi cuma bagian konflik, sampai mana ceritanya habis, ya kan? Jadi harus ada yang namanya resolusi. Itu yang untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 tadi bagian alurnya yang bermasalah bagian konflik, sedangkan kelompok 3 bagian tema. Kalau kelompok 4 sudah bagus dijelaskan semuanya ya, Nak. Oke, dari hasil diskusi kita ini, apakah ada yang kurang paham? Oke, boleh bertanya. Ya, kenapa? Oh, masalah itu. Jika tadi anaknya yang berbakti sedangkan orang tuanya yang jahat, gimana, Bu? Oh, jadi kewajiban anak itu tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Anak nggak boleh membalas. Berbaktinya kayak mana, Nak? Menghormati orang tua, jangan membentaknya, jangan berkata kasar. Tapi bukan berarti kita turuti semua kemauan orang tua. Oke, udah masuk yang tadi. Oke, sudah cerah wajahnya ya. Bagaimana? Sudah enak perasaannya? Oke. Sekarang ibu yang bertanya sama kamu. Tadi dari diskusi kawan-kawan kamu ini, ada yang mengatakan kalau alurnya itu, konfliknya itu dimulai dari Malin pergi. Apakah itu memang konfliknya? Oke, betul ya, jawabannya itu konfliknya. Dari perginya Malin itulah terjadi konflik. Sebenarnya konflik yang pertamanya apa? Saat ayah Malin meninggal dunia, itu konflik pertamanya ya, Nak. Oke, hari ini diskusi kita telah berakhir, mata pelajaran kita juga sudah berakhir. Jadi Ibu memberi kalian tugas individu ya. Tadi kalau kita berdiskusi bersama kelompok, sekarang kerja per orang. Kerja per orangnya kayak mana? Kamu cari satu contoh cerita fiksi, identifikasi. Apa yang diidentifikasi tadi? Yang 7 tadi, ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, serta sudut pandang dan gaya bahasa. Itu ya, Nak, di rumah. Sekian pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.